Pendaftaran guru CLC ke Malaysia tahap ke-12 tahun 2024 segera dibuka. Halo, apa kabar nih teman-teman? Udah lama nih aku nggak buat video seputar informasi untuk pendaftaran guru ke Malaysia. So, hari ini aku mau bikin video lagi karena aku baru aja mendapatkan informasi. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa subscribe dulu channel YouTube aku dan jangan lupa di like video ini. Pastikan kalian udah nyalain tombol notifikasinya biar kalau aku upload video terbaru kalian dapat notif. So, hari ini aku membawa informasi segar seputar pendaftaran guru CLC di Malaysia. Aku yakin udah pada nungguin kan informasi ini karena emang beberapa tahun belakangan ini Kemendikbud menutup untuk pendaftaran guru CLC ke Malaysia. Nah, hari ini aku mau membahas nih di sini sambil teman-teman boleh nih mempersiapkan diri. Apa aja sih syarat-syarat yang harus kalian persiapkan untuk bisa lolos di pendaftaran CLC ini? Tapi tunggu dulu nih, sebelum aku lanjut ke video intinya, aku mau jelasin dulu sedikit aja ya kepada teman-teman. Mungkin ada yang belum tahu tentang CLC ini. Jadi guru CLC itu adalah guru Komunitas Learning Center untuk anak-anak TKI yang ada di Malaysia. Khususnya itu di Sabah, Malaysia, teman-teman. Jadi kita itu akan ditugaskan di pelosok Malaysia, Sabah, Malaysia untuk mengajar anak-anak dari para TKI yang bekerja sebagai buruh imigran di Sabah, Malaysia. Nanti kita akan mengajar anak-anaknya. Tapi tenang aja guys, yang diajar itu bukan anak Malaysia, tapi anak Indonesia. Otomatis kalian itu ngajarinnya itu pakai bahasa Indonesia tentunya. Dan sedikit bocoran untuk gaji CLC ini, aku untuk gaji pastinya itu aku nggak tahu ya guys, karena aku adalah tahap 9 dan sekarang itu udah tahap 12. Dan pastinya setiap tahun itu akan ada perubahan untuk gaji dari guru CLC. Tapi waktu aku dulu tahap 9 itu gajinya sekitar 20 jutaan per bulan. Wow. Sebelumnya aku juga pernah loh buat video tentang pendaftaran guru CLC ke Malaysia ini. Kamu boleh cek aja deh video yang di YouTube aku atau klik link yang ada di atas sini. Aku udah ngebahas juga seputar kondisi sekolah yang ada di Sabah, Malaysia itu. Jadi kamu bisa ngulik-ngulik video aku aja deh, cek di sana sebelum kamu memutuskan untuk menjadi guru di Sabah, Malaysia. Oke guys, aku mau memberi info. Aku bakal sharing, sebenarnya bukan info sih, tapi sharing pengalaman pribadi aku waktu aku jadi guru di Sabah, Malaysia. Oke, untuk menjadi guru di Sabah, Malaysia itu tentu ada syarat yang harus kalian lengkapi agar kalian itu bisa lolos di seleksi jadi guru di Sabah, Malaysia itu. Nah, untuk aku pribadi, aku itu adalah alumni guru CLC tahap 9, yaitu di tahun 2017. Dan sekarang udah 2024. Tentu ada, aku yakin pasti ada beberapa syarat yang berbeda di tahun 2017 dengan 2024 ini. Tapi sedikit banyaknya akan ada persamaan untuk syarat yang harus kalian siapkan. Nggak apa-apa toh, nggak ada masalah kan kalau kita mulai mempersiapkan syaratnya mulai dari sekarang. Jadi nanti saat pendaftaran ini dibuka, kita nggak terlalu ribet lagi ngurusin persyaratannya. Bener nggak sih? Dan kalaupun ada sedikit kurang dari syarat yang aku sampaikan di video ini, harap maklum ya teman-teman. Setidaknya aku tuh udah ngasih gambaran nih ke teman-teman apa yang harus kalian lengkapi, harus kalian siapkan sebelum pendaftaran ini benar-benar dibuka. Oke, untuk menjadi guru CLC khususnya di wilayah Sabah, Malaysia, syarat pertama yang harus kalian penuhi yaitu kalian bukan PNS. Ingat ya teman-teman, untuk guru CLC dilarang PNS kecuali guru SLN. CLC dan SLN itu berbeda ya. Kalau CLC dia tidak menerima guru PNS, tapi kalau SLN untuk status PNS boleh menjadi guru. Catat, kalau kamu PNS jangan coba-coba daftar jadi guru CLC. Kemudian saat kamu mendaftar, usia kamu itu maksimal 40 tahun dibuktikan dengan fotokopi KTP. Untuk yang ketiga, kualifikasi akademik itu minimal S1 dengan IPK 2,75 minimalnya. Dan yang keempat, syaratnya itu diutamakan yang sudah memiliki sertifikat pendidik atau yang sudah PPG.
Syarat yang kelima, diutamakan yang udah memiliki NUPTK. Jadi kalau teman-teman baru lulus kuliah dan belum punya NUPTK, kamu jangan coba-coba daftar guys, karena udah pasti kamu gagal alias ditolak. Punya pengalaman bekerja selama 2 tahun dibuktikan dengan SK mengajar. Terus ada surat rekomendasi dari kepala sekolah, untuk formatnya kamu bisa unduh nanti di web kemendikbud.go.id kalau pendaftarannya sudah dibuka. Terus selanjutnya surat SKCK yang diurus di Polres setempat tempat kamu tinggal. Surat kesehatan jasmani dari rumah sakit setempat. Kemudian surat bebas narkoba dari BNN. Kemudian surat izin dari orang tua atau wali atau suami atau istri. Kemudian surat pernyataan tidak menuntut akan diangkat jadi PNS atau ASN. Terus pas foto terbaru, latar belakang merah. Untuk cowok pakaiannya pakai jas, kalau untuk cewek bebas rapi. Kalau aku dulu sih hitam putih ya, waktu aku daftar dulu. Terus kalian harus memiliki keahlian khusus atau kecakapan khusus yang dibuktikan dengan sertifikat-sertifikat kalian. Contoh, kecakapan khusus yang kalian miliki itu menjahit, dibuktikan dengan sertifikat. Kemudian komputer, keahlian kamu di bidang komputer itu harus ada sertifikatnya juga. Pokoknya apapun sih keahlian kalian yang ada sertifikatnya, kalian masukin aja. Dan surat pendaftaran atau formulir pendaftarannya, biodatanya. Untuk formulir pendaftaran dan biodata, kemudian ada surat izin dari suami, istri, orang tua atau wali, itu semua formatnya itu udah disediakan. Kalian nanti tinggal unduh aja di web Kemendikbud itu, dan kalian isi tuh formatnya itu. Sebenarnya sih syaratnya nggak susah sih, cuman mungkin kalian butuh waktu ya untuk mempersiapkannya. Jadi harus mulai nih diurus dari sekarang teman-teman. Mungkin dari beberapa persyaratan yang udah aku sebutin tadi, teman-teman udah dapat bayangan nih. Oh iya boleh nih, aku udah boleh nih siapkan SKCK dari sekarang. Terus mulai nih siapkan sertifikat kecakapan kalian gitu kan, dan lain sebagainya. Kalian udah bisa tuh mulai dari sekarang siapinnya guys. Dan selanjutnya, karena di video-video aku di YouTube itu ada juga yang bertanya, Kak, untuk jadi guru CLC itu tesnya itu apa aja? Nah, oke, teman-teman. Untuk tes jadi guru CLC itu banyak banget tahapannya dan waktunya itu tuh lumayan lama menurut aku ya. Nah, sekarang kita sharing aja pengalaman aku waktu aku ikut tes itu. Yang pertama, untuk tes jadi guru CLC itu adalah seleksi dokumen ya. Jadi saat kamu udah nyiapin berkas kamu, nah kamu itu diseleksi dulu nih berkas kamu ini, kamu memang udah lengkap belum berkasnya, sesuai nggak sama persyaratan apa yang diminta. Kalau kamu berkasnya lengkap, kamu akan lolos ke tahap selanjutnya. Yang kedua, waktu aku itu, kalau aku nggak salah ya, nih aku lupa ingat nih. Yang kedua itu tesnya tes tertulis, ujian kita benar-benar diuji, mulai dari tes kemampuan kita di bidang kita. Kayak aku misalkan guru seni, jadi akan dites soal-soal yang berhubungan sama seni. Terus ada soal yang umum, terus ada soal psikologi kalau aku nggak salah. Waktu aku dulu tuh aku bahkan ada ngerjain soal yang pakai kertas koran itu loh, yang ngejawab cepat itu. Pokoknya banyak banget deh. Kamu siapin aja, kamu belajar aja gitu ya. Terus kalau misalkan kita udah lolos tes akademik, nah kita balik dulu nih di rumah, kita tunggu sekitar beberapa minggu bahkan sampai 1 bulanan untuk dapat pengumuman lolos apa atau enggaknya. Nah kalau udah lolos nih yang akademik, kamu nanti akan dipanggil lagi nih untuk tes wawancara. Kita ditanya-tanya aja, kamu siap nggak sih kalau misalkan jauh sama keluarga? Kamu siap nggak sih kalau ditempatkan di tempat yang pelosok, yang nggak ada sinyal, nggak ada listrik, dan jalanannya susah diakses katanya. Terus kamu punya keahlian apa nih yang bisa kamu bagikan ke anak-anak di sana untuk keahlian mereka? Ya pertanyaannya sih masih biasa-biasa aja menurut aku, pinter-pinter kamu aja ngejawabnya.
Nah, kalau kamu udah selesai diwawancara dan kamu lolos, berarti kamu udah sampai di tahap terakhir dan kamu mempersiapkan berkas-berkas selanjutnya. Kamu harus siapin paspor, kamu akan diuruskan visa ya. Buku tabungan untuk gaji itu disiapkan sama pihak Kemendikbud. Tapi kalau paspor, ya pasti kita harus urus sendiri paspor. Kalau kamu mau jadi guru ke Malaysia dengan gaji yang gede setiap bulan, kamu emang harus siapin mental dan fisik kamu. Karena kamu akan jauh sama keluarga. Terus kamu 1 tahun pertama dilarang pulang, nggak boleh pulang. Terus aku dengar nih untuk teman-teman tahapan terbaru ya, untuk guru CLC itu sekarang liburnya itu nggak ada yang namanya libur semester, libur lebaran itu nggak ada. Dia yang ada itu namanya cuti tahunan. Jadi kalau aku nggak salah tuh mungkin sekitar 12 hari selama 1 tahun untuk cuti tahunannya itu. Aku nggak tahu ya persisnya itu berapa hari. Yang jelas itu kalau kamu mau pulang kampung itu kamu harus pinter-pinter tuh menghemat masa cuti kamu yang ada setahun itu. Oke deh teman-teman, semoga video sharingnya aku ini bermanfaat nih untuk teman-teman yang ingin mengikuti pendaftaran guru CLC ke Sabah Malaysia tahap 12 di tahun 2024 ini. Oh ya, aku dapat informasi ini dari teman-teman yang lagi bekerja di Sabah Malaysia ya. Mereka bilang kalau memang akan dibuka di tahun 2024 ini untuk guru CLC. Tapi kapan waktu pendaftarannya itu belum tahu, karena itu yang tahu adalah pihak Kemendikbudnya. So, teman-teman pantengin terus YouTube aku, atau kalian bisa cek-cek aja terus webnya kemendikbud.go.id. Kamu bisa cek aja di sana terus untuk informasi terbarunya, apakah sudah dibuka pendaftarannya atau belum. Atau kamu bisa pantengin terus YouTube channel aku. Jadi kalau misalkan aku sudah mendapatkan informasi yang akurat dari teman-teman aku yang ada di Malaysia, aku bakal buat video selanjutnya. So, thank you teman-teman udah nonton video aku. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Dan jangan lupa kamu komen di bawah ya kalau ada yang masih ingin ditanyakan. Atau kamu bisa DM aku di Instagram @uniwinaofficial. Sampai ketemu lagi ya di video aku selanjutnya. Aku tunggu ya komen-komen teman-teman. Bye!